Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqul adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita lakukan, mudah-mudahan dapatkan ridha Allah, khabatul jannah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita zikirkan, apa yang kita ucapkan dalam lisan secara istiqomah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu syafaat thariqul jannah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Tadzimi Ustaz muliakan. Sesuatu yang terjadi tidak mungkin akan terulang kembali. Segala apa yang kita lakukan, senantiasa apa yang kita jalankan, tidak mungkin kita akan feedback mundur kembali. Namun, manusia senantiasa harus berhati-hati di dalam menjalankan suatu apa yang namakan, yang diharuskan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tervirusi daripada iblis dan sekesta atau skenario iblis. Sering terjadi tipu daya seperti ini di mana iblis berusaha merongrong karena ini merupakan cita-cita iblis sendiri. Iblis paling gencar, paling menangis sejadi-jadinya apabila dia tidak berhasil di dalam merongrong keimanan manusia. Iman manusia dirongrong sehingga sampai menjadi kufur. Iman manusia dihancurin sampai menjadi kufur. Segala sesuatu dibuat zina sampai manusia menjadi kufur. Tidak bisa menikmati syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dirubah mindsetnya, dirubah pikirannya sehingga pikiran manusia ini menjadi brutal. Dirubah skestanya sehingga manusia ini berubah menjadi pikiran apa yang dinamakan iblis. Halloween party, di mana di situ menggemborkan dengan skesta iblis yang ada, dengan macam-macam apa yang dinamakan pasar iblis, market of ghost, segala sesuatu yang ada di situ, itu sekarang lagi didengung-dengungkan, digembar-gemborkan, karena ini tipu daya iblis buat manusia. Adegan-adegan yang ada, dengan goyangan yang ada, dengan musik yang ada, dengan segala sesuatu di situ menggeleng-gelengkan kepala, dengan pil narkoba yang ada, yang itu semua adalah rencana dari iblis di dalam menghancurkan akidah manusia. Ini sering terjadi. Dan ini merupakan suatu saling berkesinambungan, keselarasan, keseimbangan bagi iblis buat menghancurkan manusia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Tipu daya seperti ini yang dilawan hanya dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Disebutkan dalam surat pendek ini bahwa manusia itu lahir di dunia ini dalam keadaan rugi. Rugilah kita, buntunglah kita. Segala sesuatu apa yang kita lakukan tidak pernah berending suatu hal kebaikan. Tidak pernah berending segala sesuatu yang berbau husnul amal. Kenapa? Karena diri kita dihantui atau diikuti, diisapi atau diskesta skenarionya iblis. Wajar manusia-manusia kalau brutal. Wajar manusia-manusia kalau berani. Wajar manusia-manusia kalau sekarang tidak punya ta'lim muta'alim alias tata krama. Kenapa? Karena setiap manusia yang hidup tidak lepas dari korin dan jin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mari kita perangi tipu daya ini dengan apa yang Allah ciptakan buat merangi tipu daya ini. Illalladzina amanu
wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan 4 senjata ini mari kita gunakan dengan iman, dengan segala sesuatu, ilal ladzina amanu wa amilus, dan amal yang soleh. Amal yang soleh yang bisa menghancurkan segala suatu hal yang berbau batil. Wa tawassaw bil haqqi, sesuatu kebenaran-kebenaran yang ada. Wa tawassaw bis sabr, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Dengan kesabaran-kesabaran inilah innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama hamba yang sabar. Mari kita selalu tengok diri kita, kita selalu introspeksi diri kita agar kita tidak kena tipu daya iblis. Ngeri sekali, hancur rasanya kalau sudah kena tipu daya karena suatu hal seperti yang Ustaz tadi bilang, segala suatu hal penyesal sudah tidak ada gunanya. Sesuatu yang kita langkahkan tidak mungkin lagi kita kembali ke tahun yang lalu atau hari-hari waktu yang sudah. Setidaknya kita berusaha belajar dengan segala sesuatu yang sudah terjadi. Kejelekan ini merupakan suatu guru yang paling utama untuk tidak mengulangi kembali. Alias innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Dengan apa? Dengan kita taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad makara, dan sungguh telah mengadakan tipu daya. Alladzina, yaitu orang-orang min qablihim, yaitu orang-orang sebelumnya. Falillahil makru jami'a. Falillahi makru jami'a. Yaitu suatu tipu-tipu daya jami'a. Itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu, dia mengetahui ma taksibu, apa yang diusahakan kullu nafsu, setiap orang. Wa saya'lamul kufara, dan orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui limai yuqbadar, untuk siapa uqbadar, tempat kesudahannya itu yaitu baik di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di endingnya, kalau kita bisa mengikuti apa yang Allah aturkan, apa yang Allah perintahkan buat hambanya, insya Allah nanti akan berending uqbadar, yaitu surga Allah, tariqul jannah. Mari, kalau sudah dijelaskan dengan apa yang dinamakan wa qad makara alladzi, dengan sungguh apa yang dinamakan tipu daya, kita ikuti tipu daya yang Allah punya. Di dalam tipu daya, menipu daya atau menghancurkan iblis. Dengan apa? Dengan iman semuanya. Katanya bohong kalau dengan iman kita bisa menghancurkan iblis. Katanya bohong kalau dengan kekuatan iman, dengan kekuatan wudhu, ayat-ayat Allah, iblis tidak mau pergi. Tidak. Semua ini benar. Keyakinan yang kita pegang ini yang paling utama. Ingat, kita harus ingat sebelumnya. Makhluk Allah yang paling cerdas, paling cerdik adalah jin, iblis. Karena kecerdikannya, kepinterannya ini, dia akhirnya sombong di hadapan Allah, tidak mau menyembah Adam, yaitu kaum manusia seperti kita. Inilah yang bikin iblis menghancurkan daripada kita semua. Makanya sekarang kadang-kadang kita baca surat Al-Ikhlas, kadang-kadang kita baca Yasin, jin sudah bisa hafal Yasin. Ada jin muslim, ada jin kafir. Mereka hafal, tetapi di balik itu ada yang kembali kepada hati kita. Keyakinan ini yang paling. Ketika iman kita, diri kita yakin akan adanya keyakinan yang hakiki pada diri kita, maka ini akan timbullah suatu apa yang dinamakan penghancuran, peluluhan, menghangus, memporak-porandakan apa? Tatanan-tatanan iblis. Dengan kekuatan mereka-mereka yang yakin bahwa segala sesuatu yang dia ucapkan dengan kullallahu ahad, Allahu samad, yakin dengan yakin-yakinnya, ini akan satu ucapan, satu ayat akan menghancurkan mereka semua. Siapa yang dihancurkan? Iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ayat Allah sudah merupakan suatu hal di mana agar kita dijauhi daripada sifat-sifat dan tipu daya iblis. Di mana kita senantiasa akan dihancurkan oleh iblis. Nggak bisa, nggak akan terjadi pada diri kita ketika manusia itu punya iman.
Ah, ini pelajaran anak kecil Ustadz. Ah, ini pelajaran anak kecil Ustadz. Memang ini pelajaran anak kecil. Ketika kita melawan iblis harus punya iman. Tetapi pada kenyataannya, perealisasiannya, prakteknya di dalam segala kehidupan yang sudah terjadi. Ini yang paling susah. Ini yang paling susah dimengerti, paling susah dilaksanakan. Mereka belajar agama, oke, dalam teori seperti ini. Mereka di dalam memperdalam agama, oke, teorinya seperti ini. Mereka yang menghafalkan segala apa yang aturan agama, oke, teorinya seperti ini. Tapi kenyataannya dalam realisasi penggunaan daripada apa yang dinamakan khairul lakum. Jadi di situ penggunaan daripada khairul lakum, sesuatu hal yang paling baik. Man ta'allamal Quran, bagi mereka atau manusia siapa saja yang mau mengamalkan atau belajar dalam Al-Quran, ini kenyataannya susah. Mempelajari Al-Quran tapi tidak ada la ta'allamah. Tapi tidak ada suatu hal wa'allamah, tidak ada. Sehingga apa yang dijalankan, sehingga apa yang dilakukan dan diamalkan, tidak diajarkan kepada mereka. Inilah yang dinamakan tipu daya iblis. Belajar dari agama, belajar dari pondok, tidak mau mengajarkan. Alias kita jadi hamba Allah yang sama dengan iblis. Apa? Sombong. Sampaikan itu meskipun satu ayat. Jangan sampai tertindas. Jangan sampai segala sesuatu yang apa kita lakukan kandas. Sampaikan itu meskipun satu ayat. Bisa sekarang dari Ustaz dapat ini, hari ini dapat ilmu dari Ustaz akan pentingnya daripada tipu daya. Sampaikan kepada kita ada mereka yang belum mengerti. Ingat, jangan sampai kita terperdaya. Tipu daya daripada iblis ini menggerogoti kita. Sampai kehancuran. Sampai hidup kita kagak tenang. Sampai kita yang paling parah lagi adalah ketika kita dihancurkan dengan kronis riba. Masya Allah. Perangi segala sesuatu yang haram dan riba. Kita berusaha untuk perangi apa yang iblis ajarkan. Sehingga manusia timbul dalam keadaan wajah berseri iman yang kuat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Jangan sampai kita dikena daripada tipu daya iblis. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Jadilah kita menjadi hamba Allah, insan yang paling sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.